A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin Abang Kakak di juz ke 23 ada satu ayat di surat Fatir, yang ayat ini reminder buat saya, reminder buat kita, bagaimana permainan iblis itu dibocorkan sama Allah. Strategi-strateginya dibocorkan sama Allah supaya kita paham dan tahu cara main di dunia ini. Buka Quran surat 35 Fatir ayat 6. Inna syaitana. Kalau antum baca syaitan, otaknya harus langsung bercabang dua. Siapa syaitan? Yang paling berat ngadepin yang mana? Berbentuk manusia. Karena dia bisa ngajak berbuat maksiat tapi enak gitu. Kalau jin, maksiatnya tuh bisa abstrak, bisa tidak nampak, misalnya jadi syirik ya. Itu kan software. Tapi kalau setan berbentuk manusia, itu maksiatnya nyaman gitu, enak. Makan yang haram, minum yang haram, berhubungan dengan hubungan yang haram. Pilar halal ada 5, saya bilang kemarin. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, finansial, pasangan halal. Abang Kakak, yang haram-haram tuh rata-rata nyaman dan bikin ketagihan. Tanyalah sama yang saya mau bilang sama yang itu kualat nanti. Tanya sama yang apa? Yang paham. YTTA, yang tahu-tahu aja. Entah kenapa jatuh cinta sama suami orang tuh enak, jatuh cinta sama istri orang tuh nyaman, berhubungan badan sama perempuan-perempuan haram itu kok katanya nyaman. Makan mie tiaw pakai babi tuh lemaknya tuh pas gitu terasa. Ya bang? Nanya. Kalau beliau sih enggak lah, soleh dari lahir kalau beliau. Hah? Sholawat ya langsung. Begitu lahir udah solehah dah dia, laki-laki padahal. Wih berlemak Ustadz, mantap sekali. Udah habis tengah baru dikasih tahu. Itu pakai lemak babi tuh. Hah, aku tak bilang. Kau makan laju kata kawannya. Aku biarkanlah kau merasa lo kata dia. Astaghfirullahaladzim. Mufid. Yang haram-haram pasti enak dan bikin ketagihan. Maka saya bilang kalau mau serius di akhir zaman dan akhir bulan ini menghadapi musuh berbentuk manusia, tipis sekali dia ganggu kita tuh. Sini yuk, sebentar ya. Alah, cuma sloki kecil. Sloki pertama tuh nanti jadi kedua, ketiga, keempat. Nggak, kita nggak minum, cuma nemankan tamu aja. Ini saya cerita langsung dari pelakunya ya. Dia cerita lah Ustaz, kalau ingat masa-masa itu malu saya Ustaz. Saya nemankan Ustaz kata dia. Saya milihkan. Saya memang tak ada, tapi saya kan terlibat juga dalam dosanya. Oh bagus kalau abang sadar, dia bilang. Tak usah saya sindir. Memang asli Ustaz. Kadang-kadang pakai kode-kode mereka tuh Ustaz. Nanti di hotel bantalnya empuk gak? Empuk pak, empuk. Udah paham dah tuh. Bantalnya empuk enggak tuh. Ngapain? Main catur.
Emang? Guling bisa kentut. Gulingnya bisa kentut. Bahasa coding-coding gitu tuh. Baru jak landing pertanyaan pertama. Kenapa? Karena udah kena lubang pertama. Maka dia akan cari lubang kedua, lubang ketiga, lubang keempat. Inna syaitona lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Pokoknya kalau musuh abang kakak, langsung perangi, langsung cut off, talak 3. Bukan kita tak mau berkawan, tapi ini orang tidak datangkan kebaikan pada kita, bahkan lebih banyak memberikan mudarat. Cepat-cepat cut off. Antum jangan so asik gitu. Oh ini guys, ini circle aku, maksakan diri supaya bisa selevel sama mereka. Tidak usah bertuara ya, tak usah buang-buang waktu antum. So asik, sok satu circle, sok ikut-ikutan dress code mereka. Tidak usah so asik. Tidak usah so asik. Kalau tidak bikin kita dekat sama Allah, tidak bikin kita taat sama Allah, cepat-cepat tinggalkan. Nanti kau jatuh miskin, mereka lah yang pertama kali ninggalkan kau. Nanya nih sama yang ini, coba testimoni dong, yang pernah ngalamin. Begitu jatuh, kemana mereka yang katanya bestie, mana mereka yang katanya apa? Sister, soulmate, bro, sis, apa gitu? Tong sis maksudnya. Mana mereka? Kabur. Begitu tahu kau punya utang, tahu bisnis kau bangkrut, cepat-cepat mereka left dari grup, atau kau di left dari grup. Mereka bikin nih sister, ya kan? Apa misalnya? Sister apa gitulah. Apa nama grupnya? Nama klubnya tuh klub Klepon misalnya gitu ya. Nanti mereka bikin Klepon 2. Ya, Klepon 2. Klepon Reborn. Semua pindah ke grup itu, kau seorang yang tidak dimasukkan dalam grup. Jangan sok-sok apa? Jangan sok sesirkel, jangan sok asik. Maksakan diri. Karena saya tengok beberapa orang yang kena judi online, yang kena utang pinjaman online. Masya Allah, tabarakallah. Itu rata-rata memaksakan diri supaya bisa satu level sama teman satu circle. Ya kan? Apa? Macan. Nah, mama cantik. Mahmud, mama muda. Mahmud glowing misalnya gitu. Glow in the dark. Fattakhidhuhu aduan. Memang kita akan ngadapin orang-orang yang ndak asik itu. Atau kita jadi kayak tidak punya circle. Saya juga ini salah satu yang saya pesankan. Saya bilang, ngapa kak, mohon maaf, kena prostitusi ini, ngapa kena judi online, ngapa kena ini. Saya dipaksa sama circle saya, Ustaz. Karena mereka tidak mau ngomong sama saya kalau handphonenya tidak merek buah-buahan. Kalau jam tangannya ndak apa, yang apa namanya, smartwatch, apa ndak yang merek itu ndak boleh, ya kan? Merek Darmin kalau tidak salah, Darmin, ya, Mbah Darmin. Mereknya merek buah naga gitu. Kau pakai tas merek-merek biasa, wah sorry lah bro, lu bukan level gua. Padahal abang kakak, saya justru makin kesini nih, makin ketemu orang yang dengan izin Allah duitnya banyak berlimpah, gayanya tuh makin apa adanya. Yang satu flexing nih, kita tahu dia tuh banyak utang, tapi flexing di sosial medianya, la haula wala quwata illa billah. Yang kena pinjam duit, justru itu yang makan ikan asin, sederhana, senyap-senyap, diam tak nampak. Maka Allah bilang, inna syaitona lakum aduun fattakhidhuhu aduan. Cari. Kalau dia diam, misalnya ini ada kawan antum yang dia itu ngajak antum dekat sama Allah, jangan nunggu dia nyapa antum. Dia punya agenda sendiri untuk akhiratnya. Kita yang perlu dia, kita yang ngejar. Paham gak kira-kira? Kesalahan orang hari ini abang kakak, mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini abang kakak mau lapang hati mendengarkannya.
Selama ini banyak orang tuh punya niat baik, diam di tempat, nunggu kena ajak, tidak bisa. Kau yang kejar, WA, tanya, telepon, ada agenda apa, bikin agenda yuk. Jangan nunggu, kami tidak diajak Ustaz, kami sih nunggu aja. Tidak bisa gitu betul. Orang-orang yang di level-level sudah betul-betul fokus sama akhiratnya, dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti sibuk dengan amal solehnya, menyiapkan bekal matinya. Kita yang ngejar dia. Bang, ada agenda apa bang? Ayaman, ada agenda apa bang? Ayaman, bikin agenda yuk. Gitu kira-kira obrolannya. Kalau abang kakak diam, kami sih nunggu diajak, nunggu diundang, sampai matilah kotak abang apa. Mudah-mudahan didengar omongan saya ini. Jangan nunggu. Tuh, cepatlah gitu. Kami nunggu antum, tidak bisa. Misalnya gini nih, contoh saya pribadi ke kakak ya. Begitu anak-anak di internal nih, budak-budak nih, tidak ada takdim, tidak ada maju, tidak ada laporan. Saya insya Allah bikin agenda seorang. Zuhur ada tak bang Banjir? Saya bilang, tidak ada ya man. Habis asar ada agenda? Tidak ada. Yaudah, saya pasti nyibukkan diri. Entah saya balik ke rumah ngurus anak-anak, bunda, atau nanya sama ini ada agenda apa. Atau saya mungkin istirahat, atau mungkin pasti ada sesuatu. Langsung kena tembak tuh saya. Ayaman, kapan kita bikin kajian di Payakumbuh lagi? Senjata makan tuan. Japri aja nih, japri. Nanti kalau sekali di sini dijawab, wassalamualaikum. Jadi abang kakak jangan nunggu. Apa? Salah satu cara kita memusuhi iblis itu, memusuhi syaitan itu, kejar. Oh ini ada orang baik, ini ada orang tulus, ini ada orang ikhlas. Abang kalau ketemu sama dia 3 ciri-cirinya. 1, kalau ketemu sama dia kita tambah ingat sama Allah. Apa? Nih tanda-tanda orang yang harus abang kakak pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan. Kalau ketemu sama dia, 1, bertambah ingatan kita kepada Allah. Kalau bahasa anak sekarang tuh, gue kenapa ya kalau lihat dia bawanya mau taubat aja gitu. Padahal gue nenggek di sini aja sebenarnya gitu. Kok bawaannya gue mau taubat aja kalau ngeliat dia gitu. 1, apa? Bertambah ingatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi kalau lihat orang itu tuh ingatnya Allah, ingatnya Rasulullah gitu. Nah, salah satu kenapa saya pakai pin ini abang kakak, minimal ya kan, orang kalau lihat pin ini ingat sama Nabi Muhammad, gitulah kira-kira. Ya kan, kubah hijau itu kan langsung Allahumma sholli ala Muhammad wasallam. Itu kan rasa hati gitu kan. Nah, paling enggak kita bersolawat. Nenggek itu apa ya man? Wah, nenggek is nangkring. Kalau ketemu jangan lepaskan. 1, bertambah ingatan kita kepada Allah. Apa? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa bang kakak? Bertambah ilmu yang bermanfaat. Kalau ketemu sama orang itu, kita langsung bisa dapat gambaran. Oh, ini yang harus saya kerjakan. Aplikatif, duplicable, bisa diduplikasi, bisa dijalankan. Start small, start easy. Ilmunya tidak ngawang-ngawang, realistis, konkret, benar, baik, dan bagus. Yang disampaikannya benar, baik berarti berdampak, dan bagus, ahsan caranya. Paham tidak kira-kira? Tidak melukai, tidak merusak. Programnya tuh konkret. Kemarin misalnya ada abang kita di Sanur catering dan wedding organizer. Saya kasih usul saran, bang, saya bilang bikinlah program anti mubazir. Gimana tuh Ayaman? Iya, jadi bisnis wedding organizer ini kalau ada kelebihan makanan minta ridho sama Sohibul Hajat. Boleh enggak kalau kelebihan daging, kelebihan lauk ini kita sedekahkan? Yang terjadi justru cateringnya pesan 1000, begitu ditawarkan begitu, si Sohibul Hajat bilang saya tambahkan 500 porsi. Yang 500 bagikan, yang 1000 ini untuk audiens. Masya Allah. Ustaz ada jadwal ke Kayong Utara, udah selesai, udah balik.
Jadi yang kedua apa? Bertambah ilmu yang. Jadi kita bersemangat gitu untuk melakukan dan melaksanakan program yang diarahkan oleh orang yang berilmu ini. Tapi programnya konkret, programnya realistis, sesuai dengan bidang yang sedang kita jalani. Misalnya abang kakak di bidang desain, ya bikin desain. Abang kakak bidang ini, bertambah ilmunya. Kalau ketemu orang-orang begini, pegang kuat, tangkap, jangan lepaskan. Dan jangan nunggu dia punya waktu kosong, abang kakak serang, abang kakak serbu. Pegang kuat-kuat tangan. Jangan nunggu disapa, nunggu di say hello. Oh alah, dia punya sejuta agenda udah. Jangankan hari, per menit, per jam dia sudah punya jadwal. Abang kakak nak nunggu dia kosong, nunggu dia nyapa, alah betua. Ya. Yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga, bertambah bekal kematian. Maksudnya gini abang kakak. Abang kakak bukan hanya menyiapkan apa yang sekarang, tapi orang ini mengajak abang kakak menyiapkan bekal kematian dengan sungguh-sungguh. Bang, bikin ini bang, ini amal jariah bang. Bang, bikin ini bang, ini amal soleh bang. Bang, bikin ini bang. Jadi dia ngajak kita hidup fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ketemu orang-orang begini, cepat tangkap, pegang kuat-kuat. 3 hal. Kalau ketemu, jangan lepaskan. Pertama, bertambah ingatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Jadi kita tuh justru semakin kagum sama Allah, semakin cinta sama Rasulullah. Nah kalau ketemu orang-orang begitu, pegang kuat-kuat tuh. Berarti dakwahnya ilallah. Bukan berarti abang kakak, orang-orang begini ini tidak punya aib, tidak punya kekurangan. Punya aib kekurangan. Tapi 3 hal ini cukup untuk kita menjadikan dia sebagai saudara sampai surga. Jadi jadikan dia apa? Saudara sampai surga. Minimal abang kakak kenal sama dia atau dikenal sama dia. Syukur-syukur tuh kalau sampai dikenal. Tapi kalau abang kakak bisa mengenalkan diri, jangan bikin pusing. Ustaz ingat gak sama saya? Itu pertanyaan bikin pusing. Saya aja kalau ketemu sama orang, kemarin waktu acara Grand Syekh di Al-Azhar, ketemu sama berapa orang, saya langsung Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Kiai. Nama saya Lukman dari Pontianak. Masya Allah baru. Oh ma'ruf kata dia. Tahu, kenal. Saya enggak tanda kutip ya, mohon maaf ya. Enggak sok terkenal juga. Datang di hadapan kiai-kiai waktu itu kumpul berapa ribu kiai-kiai di Al-Azhar itu kan, di Darun Najah, dari yang pondok tradisional, pondok salaf, pondok modern, itu kumpul semuanya. Grand Syekh kan datang. Jadi saya salam. Beberapa tuh cerita, oh antum rupanya yang namanya Lukman, jazakumullah khair, berasnya sudah sampai. Saya udah nggak tahu tuh kiai dari mana, pondok mana kan, tak berani nebak-nebak. Orang-orang yang ngasih tahu kan, ini kiai dari pondok ini. Saya takut kan ketemu siapa aja. Ya salam pokoknya respect lah. Assalamualaikum kiai, saya Lukman. Oh masya Allah, anda dari Banjar, anda dari ini. Kenalkan diri abang kakak. Biasakan kalau ketemu orang, kenalkan diri. Itu adab namanya apa? Jangan sok terkenal. Bisa ingat saya dah, ingat dah. Iya, kalau saya. Coba Ustaz, ayo siapa? Ingat dah. Kau siapa? Bilang lah. Kita terakhir ketemu di sini Ustaz. Umroh sama-sama. Oh iya, kan gitu enak ya. Saya pun gitu juga ketemu sama orang-orang tuh. Misalnya kemarin ketemu UBN kan, Ustaz Bakhtiar Nasir. Assalamualaikum Ustaz, Lukman Ustaz dari Pontianak. Ma'ruf, langsung gitu. Aruf tukah. Gitu. Jadi jangan sok terkenal gitu. Ketemu sama Kiai Sofwan Manap, pimpinan Darun Najah, ketemu sama Ustaz Zakianto, Hadianto. Ya kan? Assalamualaikum Ustaz, salam. Ana Lukman Ustaz dari Pontianak. Ma'ruf, masya Allah. Kapan nanti ini? Ya Ustaz, mohon doanya Ustaz. Kenalkan diri, bagian dari adab. Udah kecil kita nih masih. Bang Sam gimana rasanya ketemu sama orang? Ingat gak sama saya? Ayo. Saya nak gile aku. Apa? Saya nak gile. Apa ke ustaz-ustaz senior, guru-guru. Kemarin saya tuh kan duduk kodar dikerjakan sama Ustaz Zaki.
disuruh duduk depan di VIP, very important pisan. Samping saya Kiai Tijani, Al-Amin Parinduan. Saya bilang benar sedikit. Jadi ketemu tuh ya kenalkan diri. Assalamualaikum Ustaz, Ana Lukman Ustaz dari Pontianak. Harus tukar. Tahu anak sama ente. Masya Allah. Makasih berhasil sudah sampai. Ya Kiai, bukan dari saya bilang, dari orang-orang baik. Tapi paskas tuh anak-anak ente kan? Anak-anak ente bahasanya. Ya Kiai, anak ideologis. Jadi belajar ya Bang Kakak ya, kalau ketemu sama orang, ya kan? Kenalkan diri, nama saya. Sebut nama antum jelas-jelas. Nama saya. Ayo, kenalkan nama antum. Saya tuh sebut Lukman dari Pontianak. Selalu gitu. Kalau ketemu sama orang. Wih, siapa tak kenal antum? Banyak yang masih tak kenal saya. Ya kan? Masih dipanggil Om kadang-kadang. Om. Makasih ya Mas gitu. Ya, belajar ya, kenalkan diri ya. Jadi jangan sok terkenal gitu. Nah, jadi kalau ketemu 3 jenis manusia ini, manusia dengan 3 spek ini, satu, kalau kenal sama dia, makin kita kenal, makin tambah cinta kita sama Allah, makin sayang sama Rasulullah. Jadi kekaguman kita bukan sama person itu, tapi person itu jadi wasilah kita makin cinta sama Allah, makin pengen dekat-dekat sama Rasulullah. Antum ketemu orang begitu, hormati dia, respect sama dia. Dia punya aib juga, punya kekurangan, tapi orang itu mengenalkan kita sama Allah dan Rasulnya. Itulah da'i ilallah itu dia. Waman ahsanu qaulan itu. Yang kedua, asal ketemu sama dia, kita ketemu gitu. Oh, ini yang aku selama ini cari-cari. Ini yang selama ini aku tuh ragu-ragu. Cemana ya cara nganunya? Begitu tanya sama beliau, nambah ilmu kita dan bisa kita praktekkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kalau ketemu orang begitu, pegang kuat-kuat. Jangan nunggu dia kosong. Antum yang serang, cari tahu. Saya gitu caranya. Jadi waktu kemarin kumpul asatid sudah saya petakan siapa mau ketemu siapa. Saya nemuin salah satu guru saya dari jam 9 malam sampai setengah 1. Itu kalau ndak beliau mau balik ke Jawa, kita masih ngobrol, cerita tentang wakaf, cerita tentang ini, tambah ilmu saya. Oh gitu cara mengaplikasikan wakaf tuh. Oh begitu cara mengaplikasikan zakat. Begitu cara mainnya untuk menyelamatkan dakwah. Banyak ilmu saya dapat. Wah, sedot.com pokoknya. Saya kejar betul. Luangkan waktu tidurnya di mobil. Jarak antara safar dari satu titik ke titik lain itu saya pakai untuk tidur. Bangun udah segar kan, langsung ketemu beliau, siap download, terima ilmu. Saya kejar dimanapun. Jadi bukan nunggu beliau nyapa saya atau apa. Saya yang datangin. Semut kan datangin gula. Saya ini kan semut. Anak murid, santri, ya kan datangin guru lah. Di kesempatan sebelumnya kumpul juga. Jadi dari pagi tuh take off, landing acara, selesai rapat dengan keluarga besar, habis itu langsung menyusul guru, mandi sebentar, langsung jalan lagi. Saya bilang saya harus download ilmunya, harus kejar semut yang mendatangi gula. Ilmu yang bermanfaat seperti apa Bang Kakak? Ilmunya bisa diaplikasikan, applicable. Bukan berarti ilmu yang ketinggian itu tidak penting. Boleh saja hanya untuk sekedar knowledge. Tapi Abang Kakak, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa dipraktekkan. Dan tambah dengan yang ketiga, ini jadi amal jariah. Jadi gini loh, people who inspire you to make a legacy, create your own legacy. Dr. Sandi bikin giat gerakan infak alat tulis, itu legacy. Mudah-mudahan sampai hari kiamat ada terus program itu amal jariah. Create your own legacy. Abang saya bilang, Bang, bikin Bang SAI Bang, Santri Arsitek Indonesia. Kumpulkan orang-orang yang pandai gambar tuh. Bikin pondok arsitek. Itu fardu kifayah. Bikin desain 1000 masjid, bikin 1000 desain masjid. Gambar ya dulu. Saya mau bikin masjid bentuk pesawat UFO ke, pesawat apa ke, pesawat telepon ke, bisa pesawat semua tuh. Saya mau bikin pesawat bentuk masjid bentuk kapal,
masjid bentuk, create your own legacy. Jadi gini loh, kalau abang ketemu sama dia, abang jadi bersemangat untuk punya amal jariah. Amal jariah ya, artinya sesuatu yang bisa ditinggalkan walaupun kita sudah meninggal, sesuatu yang bisa ditinggal walaupun kita sudah meninggal. Apa amal jariah itu? Bisa ditinggal walaupun kita sudah meninggal. Create your own legacy. Abang kakak punya, kalau masih bingung, tanya, datang ketemu sama beliau, tanya, apa yang bisa saya buat sebagai legacy? Create your own legacy, supaya abang kakak nanti meninggal, usia boleh berakhir, pahala terus mengalir. Kakak jadi istri, istrinya abang. Apa cara kakak dapat legacy? Dukung dia, doakan dia. Kakak gelar sejadah, angkat, ya Allah kasih ide untuk suami saya. Dia dapat ide, pahalanya ngalir untuk kakak. Sesimpel itu Islam. Kan gelar gelar sejadah sholat 2 rakaat. Ya Allah, suami aku lagi depan laptop, lagi ngedesain masjid. Ya Allah kasih ide yang bagus-bagus ya Allah. Kasih dia ilham, kasih dia ide ya Allah. Aku doakan dia. Kan kalau dia bikin masjid, jadi masjid dipakai orang sujud, pahalanya ngalir untuk kakak. Itu Islam. Hebat tak? Maka bilang sama istri-istri sama kakak, istri ya, bukan istri-istri. Salah ngomong bahaya. Bilang sama istri abang kakak, doakan saya di atas sejadahmu supaya dapat ide-ide yang bagus. Kakak-kakak yang belum punya suami, jangan nak doakan suami orang ya. Sana gatal. Seandainya dia jadi suami aku, gatal. Ya kan nih, ada Ustadz Heli bikin barang-barang yang bagus-bagus, ya kan? Bikin meja, bikin rak Quran, bikin apa? Wah, itu keren-keren. Jadi amal jariah Ustadz. Lalu istrinya beliau sholat 2 rakaat. Ya Allah, kasih ide suami aku ya Allah. Kasih ide ya Allah. Kasih dia rezeki yang banyak ya Allah. Banyak-banyak berlimpah. Kalau enggak bisa miliaran, triliunan pun enggak apa-apa ya Allah. Gimana doanya? Kalau enggak bisa miliaran, triliunan pun enggak apa-apa ya Allah. Begitu istri solehah itu doanya. Naik. Ya Allah, kalau enggak bisa Alphard, Land Cruiser pun boleh ya Allah. Gitu. Gimana doanya? Kalau enggak bisa Alphard, jangan turun. Kalau enggak bisa mobil, motor pun tak apa-apa ya Allah. Jangan turun. Allah tuh maha kaya. Masalah Allah kabulkan atau enggak beda cerita. Yang penting Allah sudah dengar doa itu. Saya ketika bunda Ung doakan saya aminkan. Amin bunda, lagi bunda. Doa lagi bunda. Yang banyak bunda. Iya kan? Doa tuh naik. Ngerti sekarang ilmunya? Ini saya jelaskan sama antum ya. Doa tuh naik. Apa doanya tadi? Ya Allah, kalau enggak bisa haji biasa, haji furoda pun bagus ya Allah. Ya kan? Kalau enggak bisa kami suami istri, Allah sekeluarga lah anak beranak ya Allah, enggak apa-apa. Jelas kira-kira? Ini ada pejuang rupiah namanya ya. Coba ganti namanya jadi pejuang surga ya. Kecil benar kau cuma ngejar rupiah. Ada yang lebih besar dari rupiah, ada pound sterling, ada dinar Kuwait. Ganti ya. Namanya itu jangan pejuang rupiah, pejuang surga gitu. Ya kan? Rugi kalau cuma seuprit gitu aja. Ya. Dinar dolar Brunei ke ringgit Brunei gitu. Dinar Kuwait lah saran saya, dinar Kuwait. Coba tengok tuh berapa valuasinya. 1 dinar Kuwait 48.000 rupiah. Nah, jangan pejuang rupiah. Ya ganti ya, namanya pejuang surga. Pas ternampak di mata saya. 52.000 sekarang, mantap kan? Siapa bilang pound sterling paling keren? Euro kalah sama dinar Kuwait. Mantap lah tuh. Beli air minum di sana, jiwa meronta-ronta. Dinar Kuwait di mana belinya? Tuh di toko Maijah. Di mana belinya? Di toko Maijah lah. Dinar Kuwait. Ya, jadi belinya di. Jadi pejuang surga. Ada lagi yang lebih tinggi di atasnya surga apa? Pejuang ridho Allah. Pejuang ridho namanya. Itu asik.
saja mantap. Kalau udah dapat ridho Allah, surga lewatlah bro. Maksud saya itu abang kakak belajar punya big dream, mimpi besar. Ayo semuanya para pejuang-pejuang ridho Allah, ya kan? Pejuang rupiah tapi tak buat keluarga dan buat negara. Oh, iyalah. Saya sampai di level keatikaulahan. Ini semua usul ya saya. Mau terima alhamdulillah, enggak ada apa-apa. Betul lah? A B C D E. Ajak, bicarakan, contohkan, doakan, keatikaulahan. Gitu. Ayo pejuang ridho Allah, ayo bismillah. Yang mau berapa orang nih pejuang ridho Allah nih? Ridho Allah yang dicari. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, saya mencari ridhomu lewat jalur perdagangan ya Allah. Saya jualan baju, saya jualan celana, saya jualan kelontong, barang kelontong, saya jualan sembako ya Allah. Saya mau cari ridhomu ya Allah. Semua lini abang kakak bisa dikejar dengan pejuang ridho Allah. Kalau orang mencari ridho Allah, masa dia menyia-nyiakan keluarga? Tidak mungkin dong. Kalau dia mengejar ridho Allah, tidak mungkin dia juga menyia-nyiakan suaminya. Tidak mungkin. Orang kalau mengejar ridho Allah, semua sisi kehidupannya pasti dia perhatikan dengan benar. Setuju nggak kira-kira? Baru kayaknya nih ya pejuang, gara-gara pejuang rupiah ini kita jadi PR kan? PR. Pejuang rupiah kan? Pejuang ridho Allah. Dia bukan hanya baik ketika ramai ya Bang Aka, saat sendirian pun dia tetap baik. Kenapa? Yang dikejarnya ridho Allah. Asik atau asik sekali? Keren dah? Dah bismillah ya. PR. Apa PR? Ngapain bagi-bagikan buku? Ngapain masak-masak? Ngapain ke bandara? Rapping-rapping? Ngapain? Cari ridho Allah. Ri, ngapain di gudang beras Ri? Cari apa di gudang beras tuh? Cari tikus? Cari apa di gudang beras? Cari ridho Allah. Beres sama kakak. Nggak ada yang muji-muji kau, nggak ada yang nge-tag, nggak ada yang mention. Aku bukan cari tag mention orang. Aku takut amal solehku jadi batal gara-gara kena mention. Aku takut amal solehku jadi batal gara-gara kena kamera manusia. Biarlah tak ada yang nge-shoot, tak ada yang nyorot. Biarlah Allah dan Rasulnya yang nge-shoot dan nyorot. Keren, pejuang ridho Allah tuh jalannya sepi memang, tapi tembus langit. Asik gak? Nggak terkenal di dunia, tapi terkenal di langitnya Allah. Itu loh yang mau kita cari, betul ah. Saya juga nggak minta terkenal loh Bang Aka, nggak berharap juga. Entah kenapa video tuh viral. Saya berharapnya ya kayak biasa aja gitu. Karena saya sendiri pun posting pun nggak juga. Postingan orang di akun orang tentang saya, kemana-mana videonya. Yang ngedit, yang motong, yang ngekat bukan orang Munzalah. Telah. Begitu cara Allah ngajarkan saya gitu. Kita perlu orang lain. Ya, jadi PR pejuang ridho Allah. Kalau udah dapat ridho Allah, masya Allah, tabarakallah, maka dunia ini lewat, tak ada rasa. Yuk kita yuk. Nggak perlu ramai kok. Yang begini-begini ini biasa jumlahnya sedikit sekali. Private life. Jadilah yang sedikit apa kakak. Viral itu bukan tujuan ya. Viral itu bonus. Dan saya tidak minta viral ya Allah, viral ya Allah, viral ya Allah. Tidak ada. Orang yang jadikan itu viral. Dan coba lihat, bukan di akun saya rata-rata. Kalau dengan dikenal membuat lebih bermanfaat, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk yang bikin akun, untuk jadi amal jariah buat yang edit. Tapi 3 hal ini abang kakak kalau ketemu orangnya yang begitu, abang kakak kejar tangkap.
Jangan nunggu dia kosong, abang kakak yang harus ini. Jangan nunggu disapa. Kan perintah Qur'annya nih, Yasin. Coba buka Yasin. Kita habiskan dulu sebentar ya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kelompok ini nih ngajak kita untuk jadi, dia ngajak kan, narik kan, berarti dia aktif kan. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Surat Yasin 36 ayat. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin qala ya qaumi ittabi'ul mursalin waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ayat 21-nya ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Antum ketemu orang-orang begini, cepat kejar, cepat tangkap. Bukan berarti dia tuh banyak duit. Dia tidak mau menghinakan dirinya di hadapan manusia. Dia tidak mau menunjukkan kesusahannya di hadapan manusia. Dia tidak pernah minta sama kita. Tidak akan mau dia minta. Harga diri bagi dia, izzah dia. Walaupun saldo dia minus, saldo dia tak seberapa, duit dia ngepas-ngepas, tidak akan pernah dia menunjukkan kesusahan di depan kita. Tidak akan mau dia menunjukkan kesusahannya. Tidak akan cerita dia masalahnya apa. Orang-orang yang begini nih abang kakak, pegang kuat-kuat. Ketemuan tuh begitu. Dia tak pernah ngungkit-ngungkit kebaikannya, tak pernah ngungkit-ngungkit amal solehnya, tak pernah ngerasa dirinya besar, tak pernah ngerasa dirinya tuh terkenal, tak pernah ngerasa dirinya berjasa. Biasa aja antum ketemu sama dia. Tambah semangat antum untuk mengenal Allah dan Rasulnya, tambah semangat antum untuk nambah ilmu, tambah semangat untuk nyari bekal mati. Nah, ketemu orang begini, kejar. Ini ayatnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah. Berarti dia di depan, kita di belakang, atau kita di depan dia di belakang? Kita ngikut dia, menyesuaikan dengan jadwal dia, atau kita nunggu dia ngajak-ngajak kita? Kita yang menyesuaikan jadwal dia. Terserah antum kapan bisa. Kami siap aja sampai nawatuna. Begitu dia manggil, begitu dia ngasih kode, langsung kosongkan jadwal. Begitu adabnya. Bukan, bang, ini kami punya acara tanggal sekian, bisa enggak antum ngisi tanggal sekian? Betuah raya kau. Bagus tuh adabnya kayak gitu tuh. Kita yang menyesuaikan. Nih, kami ikut bila antum bisa, kami sambil tahu. Gitu. Sama kayak saya waktu ketemu sama guru saya itu, saya tanya belum, kira-kira jam berapa antum kosong? Jam 9 kata beliau. Siap. Sambil tahu atau luncur jam 9. Nunggu standby. Setengah 9 saya udah jalan. Karena di Google Map 20 menit. Berarti kan jam 9 kurang 10 harusnya sampai. Alhamdulillah sampai tepat waktu. Landing. Kaget beliau, loh. Kira tadi ini enggak, kayak memang mau datang saya silaturahim ke Darul Quran, ya kan? Datang saya ke sana. Saya bilang saya luangkan waktu sebelum ke bandara, mampir. Luangkan waktu belajar, dapat ilmu, dapat silaturahim. Jadi saya bilang sama kawan-kawan baru kan, kita ini kurang silaturahim. Upgrade. Saya pun ngerasa juga, abang kakak, ya kan? Saya maksa diri saya ini dengan segala waktu yang terbatas ya, jadwal yang masya Allah tabarakallah berapa hari terakhir ini, sampai berapa bulan ke depan nih, saya juga nyempat-nyempatkan, ngeluangkan waktu gitu, maksa diri saya. Dah, nanti dilanjutkan sama usaha Nabi, ya. Itu yang bisa saya sampaikan abang kakak. Jazakumullah khair. Tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya. Kami sekeluarga semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Nah, usaha Nabi nanti terserah kultum, kuliah terserah antum apa materinya nanti. Sebenarnya kayak gini lebih nyaman gitu kan. Sebagaimana disampaikan Ayahman tadi, itulah yang mau saya sampaikan. Jazakumullah khair. Langsung tutup gitu ya. Tapi sempat ente kayak gitu saya panggung ente. Nah, ya. Jazakumullah khair abang kakak. Saya pamit dulu ya. Ada tugas itulah biasa. Ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum, berkah selalu.
Terima kasih banyak abang kakak. Semoga selalu sehat dalam lindungan kasih sayang Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Ustaz Hanafi, lanjutkan. Istamir. Saya pamit ya bang kakak ya. Ya. Tetap harus ini. Nggak boleh 5 menit ya, harus sampai minimal setengah jam. Ya tak ada. Ini susah. Ya, izin ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Asma. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'ala al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im azim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya melanjutkan sejenak saja karena sudah banyak sekali isi yang sudah beliau sampaikan. Sebenarnya saya mau menyampaikan itu lagi tadi. Cuman karena sudah disampaikan jadi saya rangkum saja dengan beberapa untayan kalimat yang menjadi closing statement kita untuk SMK pada pagi hari ini. Tadi kalau saya lihat ternyata memang dunia begitu banyak ujian dan cobaan. Maka untuk mensiasati ujian dan ujian lah ya yang kita hadapi di dunia ini, kita punya set plan yang jelas, planning yang jelas. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lih, seperti yang Imam tadi sampaikan. Jadi apa-apa yang sudah Ayaman sampaikan tadi, sebenarnya kita harus punya planning yang jelas untuk masa depan kita. Dalam ayat tadi itu Allah mengingatkan kita bahwa kita harus punya angan-angan dan cita-cita yang jelas. Apa sih tujuan hidup kita? Wal tanzur nafsum ma qaddamat li. Tujuan kita hidup di dunia ini hanya ada 2. Ayah bunda abang kakak sekalian, mati mau masuk surga atau masuk neraka. Di ayat yang lain Allah menjelaskan dalam surah Maryam, wa in minkum, kamu seakan-akan ataupun kamu pasti akan melewati neraka tanpa ada satupun yang tak terlewatkan. Para nabi dan rasul dan orang-orang setelahnya pasti akan melewati sirat. Pernah kan dulu dengar cerita kita melewati sirat itu bagaikan sehelai rambut yang dibelah 7 gitu ya. Oh, itu cerita orang dulu. Untuk menakut-nakuti kita betapa tipisnya perjalanan sirat itu. Dan ternyata dalam Al-Quran Allah sampaikan itu dalam surah Maryam itu, bahwa tidak ada satupun yang tidak melewati sirat itu. Nah, ini kolerasi dengan bagaimana kita punya plan yang jelas. Kalau sudah mati, nanti kita mau kemana. Kalau kita mau masuk surga, maka persiapkan dengan konsep yang jelas. Jadilah orang baik, jadi amal soleh yang baik. Karena di rakaat kedua tadi Imam juga menyampaikan dalam Quran surah At-Tin, "Tsumma radadna", kemudian kami kembalikan asfalas safilin, di tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Jadi kita berjalan di sirat itu ayah bunda abang kakak sekalian, maka Allah akan melihat mana amal soleh dan mana banyak yang amal salah gitu. Kalau kita amal soleh kita banyak, maka selamatlah kita di dalam sirat, dalam perjalanan sirat itu. Tapi kalau ternyata amal salah kita yang banyak, maka Allah campakkan di tempat yang paling rendah, naudzubillah min dzalik, yakni neraka jahanam. Maka untuk mempersiapkan ataupun selamat dari perjalanan sirat itu, kita butuh persiapan yang matang, mengumpulkan amal soleh yang banyak. Setidaknya ada 3 orang ataupun 3 jenis yang akan menemani kita dalam kematian kita kelak. Kata Nabi, ada 3 orang yang menemani kita ataupun mengantar kita ketika kita mati nanti. 2 balik, 1 tetap. Keluarga, harta, amal soleh. Harta balik, tak ikut masuk kubur. Keluarga balik gak? Mana gak ditahan-tahan amat nunggu kita di pemakaman itu. Palinglah berapa jam gitu. Yang tinggal adalah amal soleh. Nah, inilah yang menjadi bekal kita ketika dalam kubur. Kemudian
di yaumul hisab, yaumul mizan. Kalau seandainya banyak amal, maka amanlah kita di dalam kubur. Teranglah kubur kita, lapanglah kubur kita. Semacam pintu gerbang awal masuk kita di yaumul. Tapi kalau amal kita sedikit, maka siap-siaplah kita untuk menerima siksaan dari Allah. Dan ayah bunda sekalian, azab yang paling ringan di neraka itu dua telapak kita ini diletakkan besi panas ya, yang ketika diletakkan itu maka hancurlah otak kepala kita. Itu paling ringan. Maka penting sekali kita mempersiapkan wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat tadi. Itu paling ringan tuh. Kalau kita flashback sekarang kondisi amal soleh kita ini, na'udzubillah, setiap hari bertambah amal salah, bukan amal soleh. Maka itu jadi evaluasi kita dengan SMK tiap pagi, menambah motivasi kita untuk terus berbuat soleh agar amal salah kita itu terhapus, tertimbun dengan amal baik kita, amal soleh kita. Tak bisa kita bayangkan neraka ini tak main-main, dan ini pasti. Kita ini tak lama hidup di dunia, tak lama hidup di dunia, tak terasa udah menikah, punya anak 1, 2, 3, dah bercucu. Kalau dah bercucu dah habislah aktivitas kita. Apalagi yang dapat penyakit pula, kita yang alhamdulillah diberikan Allah beri kesehatan, umur masih panjang, kesempatan, mari kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk terus menambah amal soleh kita. Mungkin ini saja rangkuman sedikit dari apa yang sudah Ayah Ahmad sampaikan tadi. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak ayah bunda sekalian yang sudah mengikuti kajian SMK pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita pada hari ini dicatat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat membahagiakan dan menjadi teladan untuk kita, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan pahalanya juga menjadi wasilah menggugur dosa kita di masa lalu. Ala hadhihi niyah wa kullu niyah shalihah. Naqul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih ayah bunda dan kakak sekalian. Kita tutup kembali dengan bersama melafalkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.